NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Jumat 9 Juli 2021 kita berjumpa lagi dengan Endri Atasiki. Seperti biasa sahabat, kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Circuit. Kalau kita perhatikan di akhir-akhir ini sahabat, begitu banyak sekali pengerjaan yang dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika. Mulai dari pengecoran, kemudian juga pembuatan race control, kemudian perangkaian hospitality yang sudah mulai dikerjakan dari kemarin sore, hingga kini untuk pengaspalan lapis kedua di main track atau di track yang utama. Jadi menghadapi homologasi sebentar lagi, sirkuit MotoGP Mandalika benar-benar dikebut pengerjaannya. Demi Indonesia, demi menghadapi WSBK atau Superbike nanti di bulan November 2021. Dan ini adalah hospitality sahabat yang sudah dilakukan pemasangan. Dan ini berbentuk modular ya, atau bisa dibongkar pasang. Dan seperti kita lihat di sini sedang dilakukan pengerjaan dan juga pemasangan ataupun juga perangkaian. Dan bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika atau baru bergabung dengan Endri Atasiki, bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km sahabat, dilengkapi dengan 17 tikungan ya. Kemudian kita sekarang akan melihat di pembangunan ke depannya, dan kita lihat untuk pembuatan area pedok nantinya ya, dan untuk parkir truk-truk yang nanti akan mengangkut barang-barang atau keperluan-keperluan balapan MotoGP. Dan seperti kita lihat di depan, yang kita lihat dari kejauhan adalah merupakan pembangunan atau pembuatan race control. Sementara ini adalah merupakan area yang nantinya akan dijadikan area pembuatan pedok. Dan sekarang kita lihat sedang dilakukan pengecoran ya. Dan pengecoran ini terus dilanjut sahabat, baik pengecoran di area pedok yang di depan nanti maupun pengecoran-pengecoran yang nanti akan dijadikan sebagai lahan parkir ataupun juga untuk truk-truk pengangkut bahan-bahan logistik untuk keperluan balapan. Dan perlu sahabat ketahui bahwa tadinya ini adalah merupakan lahan pertanian, dan kemudian sebelum dilakukan pembangunan ini digali terlebih dahulu karena untuk mengganti tanah yang cukup gembur ya, jadi tidak baik untuk dilakukan pembangunan. Digali dulu kurang lebih 1 hingga 1,5 meter, kemudian setelah digali baru ditimbun kembali, diuruk kembali oleh urugan pilihan hingga diratakan, dipadatkan, dan kembali langsung dibangun. Nah seperti itu sahabat, demi pembangunan yang sangat maksimal. Kemudian kita lihat di bagian terowongan atau tunnel yang pertama, dan ini tunnel yang pertama sahabat, dan sudah mulai kering untuk air yang ada di dalam terowongan. Kemudian juga kita lihat di sini ada penyiraman yang dilakukan oleh para pekerja yang sedang melakukan penyiraman rumput yang sudah beberapa hari ke belakang ditanam di sebelah kanan main track, tepatnya di ujung trek lurus panjang 700 meter. Baik sahabat, kita tiba di ujung trek lurus, tepatnya di tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Inilah hasil pengaspalan untuk lapis yang kedua sahabat di bagian main track atau di trek yang utama, dan cukup mulus sekali, cukup bagus sekali. Kemudian untuk area curb di sini juga sudah dikerjakan. Kemudian untuk area gravel di sebelah kiri run off-nya sudah dikerjakan, dan kita lihat di sebelah kanan untuk area rumputnya sahabat sudah mulai menghijau ya, dan sudah cukup hijau sekali, namun masih belum merata. Kemudian ini tikungan yang kedua, kemudian tikungan yang ketiga, dan juga tikungan yang keempat yang sudah dilakukan pengaspalan beberapa hari kemarin ya.
Bahkan hari kemarin dilakukan pengaspalan di tikungan yang kedua, ketiga hingga mencapai tikungan yang keempat. Dan inilah hasilnya sahabat untuk hasil pengaspalan dari lapis kedua di bagian main track. Kemudian untuk area grapple di sebelah kanan sudah cukup rapih, kemudian juga di sebelah kirinya juga sama. Dan kita lihat di sini di area run off masih banyak sekali alat-alat berat yang sedang melakukan persiapan untuk pengaspalan di bagian area run off di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam sahabat. Nah, seperti kita lihat di sini. Dan di depan juga sudah banyak sekali ya dump truck yang telah berderet ataupun juga telah mengantri nanti untuk silih berganti menumpahkan aspal panas atau hot mix ke atas finisher, dan nanti langsung akan dilakukan pengaspalan di bagian run off di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam ini. Dan kita lihat di sini sahabat. Dan di sebelah kanan juga di sini, di sebelah kanan outer line juga di sini untuk pengaspalan pelebaran ya, pelebaran di bagian outer line juga di sini. Kemudian kita lihat untuk frame footing di tikungan kelima menuju tikungan yang ketujuh di sini sudah cukup panjang, sudah sampai di sini dan tinggal menunggu pengaspalan saja sekarang. Kemudian kita lihat di depan juga sahabat ada yang sedang melakukan pengerjaan dan juga penyempurnaan di bagian area run off di sini. Ada grader, kemudian juga ada alat pengikisan lintasan, dan untuk area gravel di atas tunnel yang kedua sudah cukup rapih sahabat. Kemudian juga di sini untuk area pelebaran pengaspalan di bagian kanan bagian outer line. Kemudian juga di bagian main track di sini persiapan untuk pengaspalan. Sepertinya nanti ketika untuk lapis yang kedua di bagian yang ketiga itu hingga hampir mencapai tikungan yang ke-10 sepertinya ya. Dan nanti untuk yang kelimanya mungkin langsung akan sampai ke tikungan yang ke-17 atau dari awal mulai kemarin melakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Dan ini adalah tikungan yang ke-10 sahabat. Tikungan yang 10 ini untuk area gravelnya sudah cukup mulus, sudah bagus sekali, benar-benar sudah bagus ya. Kemudian kita lihat juga di sini untuk di bagian dalam, di bagian inner line untuk concrete barriernya sudah dipasang, namun belum dilakukan pemasangan besi ataupun juga perangkaian dengan kawat. Dan kita lihat di sebelah kanan main track di tikungan yang ke-11 di sini sedang dilakukan perbaikan untuk drainase hauraton sahabat. Jadi ada kekurangan atau kesalahan sedikit juga langsung dilakukan perbaikan ya. Dan kita lihat di area run off-nya di sini di tikungan yang ke-11 juga masih belum dilakukan pengerjaan sahabat. Kemudian untuk area gravel di sini di tikungan yang ke-12 sudah dihamparkan namun belum semuanya selesai. Kemudian untuk penanaman rumput di sini sudah hijau, dan untuk penyambungan penanaman rumputnya sudah kelihatan mulai tumbuh ya. Dan kemudian di sini juga ada untuk perbaikan di sebelah kiri main track, perbaikan untuk sistem drainase hauraton. Kemudian untuk area curb di sini masih belum dilakukan pengerjaan, dan di bagian sisi kiri inner line di sini untuk area gravelnya masih terlihat ada yang belum dilakukan pengerjaan, masih kosong. Kemudian di sini ada grader yang sedang melakukan pengerjaan, dan di bagian sisi kiri inner line di sini sedang mempersiapkan untuk pengaspalan tambahan ya atau pelebaran. Kemudian untuk tikungan yang ke-13 untuk inner line di sini masih belum dilakukan konektivitas sahabat, masih belum dilakukan penyambungan karena di sini masih ada bangunan. Namun sepertinya tidak akan lama lagi akan langsung dilakukan pengerjaan karena sudah terlihat banyak sekali drainase wis beton dan juga concrete barrier yang sudah disimpan di tikungan yang ke-13 tepatnya di bagian inner line. Kita lihat di sini sedang dilakukan pemasangan rangka besi ya di concrete barrier di sini, dan kita lihat ada para pekerja yang sedang melakukan pemasangan dan langsung tinggal disimpan
dan sudah pas, nanti langsung dilakukan pembautan atau penyempurnaan pengikatan oleh mur atau oleh baut ya. Kemudian di sini di bagian grepol di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 yang tadinya bekas relokasi masjid sudah sempurna sahabat. Sudah kelihatan bentuknya dan juga sudah mulai ditimbun. Kemudian di bagian sisi kiri pagar pembatasnya belum dilakukan pemasangan, namun sudah ada temboknya atau pondasinya. Kemudian kita lihat di sini untuk pembangunan jalan yang nantinya akan menjadi gerbang masuk ke area sirkuit, dan gerbang ini nanti akan terhubung dengan bundaran yang berada di luar sirkuit ya. Dan kita lihat di sini sibuk sekali sahabat, dan nanti akan bisa masuk melalui gerbang di sini ya. Jadi langsung masuk ke tikungan yang ke-15 ke sini. Kita lihat di sini. Nah, dan kita lihat di depan ini adalah merupakan aliran air atau pengendali banjir yang sudah lebih dulu dilakukan pengerjaan. Dan nanti bisa langsung gerbang masuk ke sini sahabat, ke tikungan yang ke-15. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk pagar pembatas antara tribun dengan lintasan sudah mulai dipasang dengan jaringnya di tikungan yang ke-14, 15, 16 bahkan ke-17 ya. Kemudian untuk area grepol di sini sudah cukup bagus, sudah rata namun belum sempurna semuanya dilakukan penghamparan. Dan untuk area run off di sini masih belum dilakukan pengaspalan sahabat. Kemudian untuk di dalam tikungan 15, 16, 17 di sini untuk penanaman rumputnya sudah mulai dikerjakan. Dan inilah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17, di mana tikungan yang berbelok ke arah kiri ini langsung tersambung dengan trek lurus panjang 700 meter, di mana garis start dan juga garis finish nanti berada di trek lurus ini. Bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa untuk main track atau track yang utama ini mempunyai lebar 15 meter, kemudian juga ada outer line dan inner line masing-masing 12 meter untuk pelebaran. Begitu juga untuk pit line-nya 12 meter sahabat. Dan kita lihat untuk pembangunan area pedok di sini yang nantinya akan memuat sampai 40 garasi, bahkan di sini juga dibangun di belakang hospitality ya. Kemudian juga ada tempat-tempat parkir, nanti tempat parkir para truk-truk yang mengangkut bahan-bahan logistik untuk keperluan balapan. Dan coba kita akan melihat dari atas ketinggian bagaimana keindahan atau wajah sirkuit MotoGP Mandalika yang kita punya. Dan kita lihat untuk trek lurus sahabat, untuk trek lurus ya. Nah, ke kanan ke sini, kalau dari ketinggian seperti ini sepertinya main tracknya itu kecil sekali ya, tidak lebar. Padahal kalau kita melihat dari dekat ini lebar sekali sampai 15 meter, karena memang kita melihatnya dari ketinggian. Jadi tunnel pun juga dari sini kelihatannya kecil, padahal tunnel itu panjangnya 65,57 meter, lebarnya itu 12 meter sahabat. Jadi ketinggiannya juga 7 meter. Jadi sangat besar sekali dan sangat dalam sekali. Namun ketika kita melihat dari ketinggian seperti ini sepertinya kecil ya. Dan kita lihat di depan juga di sana adalah AMP untuk alat penghasil aspal ya, atau penghasil hot mix ya. Kemudian juga ini adalah tikungan yang pertama. Nah, ini tikungan yang pertama sahabat yang berbelok ke arah kanan. Kita lihat dari atas ketinggian ya seperti ini. Dan nanti direncanakan akan dibangun tribun di sini yang berada di tikungan yang pertama nanti akan berhadapan dengan tribun yang berada di sebelah kiri tikungan yang pertama, yaitu tribun VIP ya, tribun kehormatan nanti untuk para pejabat, untuk Bapak Presiden ataupun mungkin juga untuk dari tamu-tamu kehormatan dari FIM atau dari Dornasport dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga di sini di tikungan yang kedua sahabat, tikungan yang kedua, ketiga dan juga tikungan yang keempat dari atas ketinggian. Nah, seperti ini. Jadi sekarang sudah mulai akan terlihat nanti bentuknya seperti apa ya. Jadi kita sekarang sudah bisa sedikit membayangkan atau bayangannya kemana
Oh, jadi nanti sirkuit Mandalika ini nanti akan seperti itu bentuknya ketika nanti sudah jadi ya, atau sudah selesai. Dan mungkin semua juga bisa membayangkan seperti apa nanti ketika sirkuit Mandalika ini sudah selesai. Nah, seperti ini sahabat, di atas ketinggian di tikungan yang kelima dan juga di tikungan yang keenam, dimana kita lihat untuk tikungan yang kelima ada jalan yang ke kanan nanti yang akan menuju dalam sirkuit ya. Dan kita lihat di sana banyak sekali dump truck yang sedang melakukan ngantri atau nanti akan silih berganti menumpahkan aspal panas atau hot mix ke atas finisher yang akan melakukan pengaspalan di bagian run off tikungan yang kelima menuju tikungan yang ketujuh. Nah, seperti ini sahabat, sirkuit MotoGP Mandalika di atas ketinggian ya untuk hari ini. Dan untuk capaian hari ini hingga sore nanti kita akan pantau terus ya, dan nanti kita akan upload videonya di sore hari. Demikian sahabat video yang bisa saya berikan dan narasi yang bisa saya sampaikan. Atas kesilapan, kesalahan, kekurangan dan kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga bagi yang belum subscribe, silakan untuk meyakinkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat berjumpa lagi di video saya sore nanti ya, untuk melihat uploadan atau hasil capaian dari pagi hingga sore nanti.